11 fungsi partikel ni. Yang pertama, sebagai penanda lokasi objek atau benda. Untuk polanya, tempat plus partikel ni, objek gak kata kerja. Oke, nah kata kerja pada bagian ini pada umumnya yang menyatakan keberadaan seperti imas atau arimas ya minasan. Nah partikel ni apabila sebagai penanda lokasi benda dia bisa diartikan di. Nah kapan kita harus pakai imas, kapan arimas? Kalau kita pakai imas itu objeknya adalah makhluk hidup seperti orang dan binatang. Makhluk hidup yang memiliki kesadaran sendiri. Sedangkan arimas itu benda mati ya minasan seperti buku, meja, dan sebagainya. Langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, kabang ni hongga arimas. Karena kabang itu ditandai dengan partikel ni, berarti dia tempat lokasinya minasan. Kemudian hong itu objeknya ditandai dengan partikel ga. Oke, arimas artinya ada karena benda mati pakai arimas. Sehingga bisa diartikan di tas ada buku. Kayak gitu minasan. Nah, sebagai tambahan, objek plus partikel ga itu bisa dijadikan topik dengan cara pindah ke depan, partikel ga-nya diganti dengan wa. Karena penanda topik kan ya, partikel penanda topik adalah partikel wa. Contohnya, di sini sensei-nya saya udah jadikan topik minasan. Sensei wa kyoshitsu ni imasu. Karena kyoshitsu itu lokasi keberadaan sensei, dia yang ditandai dengan partikel ni. Sensei-nya saya pindah ke depan menjadi topik. Kalau mau bikinnya kayak contoh satu bisa kyoshitsu ni sensei ga imasu. Sama aja, cuma di sini saya jadikan sensei-nya menjadi topik kayak gitu. Nerjemahnya dari topik sensei ada di kelas kayak gitu ya minasan. Lanjut ke fungsi yang kedua sebagai penanda tempat tujuan. Oke, untuk polanya tempat plus partikel ni lalu disusul dengan kata kerja. Untuk kata kerjanya di sini itu biasanya menyatakan pelaku menuju ke tempat minasan. Contohnya seperti ikimas, pergi, kimas datang, kairimas pulang, hairimas masuk ya, kita menuju tempat yang kita masuki, norimas naik kendaraan, suarimas duduk, dan banyak lagi lainnya. Oke, nah apabila konteksnya seperti ini sebagai penanda tempat tujuan, ni bisa diartikan menjadi dua minasan. Bisa artinya ke, bisa juga di nanti, tergantung kata kerjanya. Kalau ikimas ya bisa diartikan ke, pergi ke sekolah contohnya. Kalau suarimas duduk, kan diartikannya duduk di kursi, bukan duduk ke kursi. Agak aneh jadinya ya minasan, jadi bisa diartikan dua. Intinya kalian pahami fungsinya. Oke, jadi partikel ni di sini itu penanda tempat tujuan. Pelaku menuju ke tempat dan pada akhirnya ada di tempat itu. Kayak gitu ya minasan. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Gakko ni ikimasu. Nah, ini kanji sekolah. Gakko ya minasan. Ikimasu pergi, jadi bisa diartikan pergi ke sekolah. Kayak gitu. Nah, apa bedanya partikel e dan ni pada konteks ini? Sama aja minasan, khusus untuk pergi pulang datang. Bisa pakai e, bisa pakai ni. Bisa saling menggantikan. Tapi kalau kalian ingin tahu bedanya, itu memang ada minasan. Jadi kalau dia partikel e itu menekankan tempat tujuan ya minasan. Kalau dia pakai partikel ni menekankan titik akhir, titik tiba. Seperti itu ya minasan. Cuman nggak usah dipikir ribet. Intinya partikel e dan ni bisa saling menggantikan. Kayak gitu ya minasan. Lanjut ke contoh yang kedua. Densha ni norimasu. Densha itu kereta, norimasu naik. Bisa diartikan naik ke kereta. Kayak gitu ya minasan. Contoh yang ketiga, saya kasih contoh lagi deh ya. Isu ni suarimasu. Isu kursi, suarimasu duduk. Jadi bisa diartikan duduk di kursi. Kayak gitu ya minasan. Semoga bisa dimengerti ya penanda tempat tujuan. Lanjut ke fungsi yang ketiga sebagai penanda waktu kegiatan. Oke, jadi waktu plus partikel ini kemudian disusul dengan kegiatan kata kerja. Oke, khusus untuk ni di sini sebagai penanda waktu, dia akan diartikan menjadi pada. Oke, untuk waktunya itu nggak semua waktu nanti minasan, hanya waktu-waktu yang spesifik seperti menyatakan jam, tanggal, bulan, dan sebagainya. Kalau menyatakan tahun depan, besok, itu nggak pakai partikel ni karena nggak spesifik dia minasan. Oke.
Apalagi nanti keterangan waktu yang ada angka seperti jam, tanggal itu pasti pakai ni kalau disusul dengan kalimat kata kerja. Oke, tolong diingat baik-baik ya. Langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, gozeng shichiji ni okimashita. Gozeng itu penanda AM ya, pagi minasan. Shichiji jam 7, okimas bangun. Bisa diartikan bangun pada jam 7 pagi. Contoh yang kedua, Juni gatsu tsuitachi ni Nihon e ikimasu. Juni gatsu kan bulan Desember, tsuitachi itu tanggal 1 ya, minasang, spesial cara bacanya. Nihon Jepang ikimasu pergi. Karena dia menyatakan tanggal, waktu ya minasang, spesifik harus pakai ni karena disusul dengan kegiatan pergi. Kayak gitu minasang. Sehingga bisa diartikan pergi ke Jepang pada tanggal 1 Desember. Kayak gitu ya. Lanjut ke fungsi yang keempat, menyatakan target dari tindakan ya minasang. Jadi targetnya di sini itu bisa orang, bisa binatang nanti ya minasang. Langsung saja kita lihat polanya. Target, siapa yang menjadi targetnya, ditandai dengan partikel ni lalu disusul dengan kata kerja, kegiatan kata kerja. Kalau ada objek, kalian bisa taruh objeknya di sela-sela partikel ni dan kata kerja. Target ni, objek o, kata kerja nanti polanya. Seperti itu. Nah, untuk targetnya, sesuai yang saya bilang tadi, itu nggak hanya orang nanti minasang, bisa binatang, bisa tumbuhan juga. Contohnya kita ngasih air ke tumbuhan, ngasih anjing makan. Jadi nggak hanya manusia nanti ya minasang. Kemudian, kata kerja yang sering digunakan pada konteks ini, itu biasanya kata kerja yang memerlukan seseorang atau binatang sebagai targetnya. Kayak gitu minasang, kayak ngasih, ngajarin, ngirim, itu kan perlu target siapa yang dituju. Kayak gitu ya minasang. Oke, di sini contoh-contohnya itu agemas memberi, osiemas mengajar, memberitahu, okurimas mengirim, denwasimas menelpon, dan banyak lagi lainnya. Ini berkaitan dengan materi bab 7 dan materi bab 24 buku Mina 1 ya minasang. Seperti itu. Nah, di sini partikel ni pada konteks ini bisa diartikan kepada, ngasih kepada, mengirim kepada. Kayak gitu ya minasang. Langsung kita cek contoh-contohnya. Nomor 1, kodomo ni kanji o osiemas. Kodomo anak, kanji kan huruf kanji. Osiemas mengajar. Jadi bisa kita artikan mengajarkan huruf kanji kepada anak. Nah, di sini targetnya adalah anak. Kayak gitu minasang. Kemudian kegiatannya, aksinya adalah mengajarkan huruf kanji. Kayak gitu. Contoh yang kedua, tomodachi ni pang o agemashita. Yang artinya, memberi roti kepada teman. Agemas kan memberi. Nah, teman di sini sebagai target yang dikasih. Tujuan. Kayak gitu ya minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke fungsi yang kelima, menyatakan sumber dari tindakan, sumber dari aksi. Oke. Untuk polanya persis sama dengan yang tadi, sumber plus partikel ni lalu disusul dengan kata kerja. Nah, sumbernya di sini sama dengan yang tadi, nggak hanya manusia, bisa binatang atau tumbuhan nanti minasang. Oke. Kemudian untuk kata kerjanya, karena menyatakan sumber, itu biasanya yang berkaitan dengan menerima atau dapat minasang. Seperti moraimas, mendapat, naraimas belajar, karimas meminjam, dan tambahan lagi satu, kalimat pasif. Oke, minasang, kalimat pasif juga menyatakan sumber nanti. Seperti itu. Nah, pada konteks ini, partikel ni akan diartikan dari atau oleh nanti ya minasang. Dapat dari, minjam dari. Dimarah oleh, dipuji oleh. Kayak gitu. Kalau dia kalimat pasif, biasanya sih oleh terjemahannya. Kalau dia moraimas, dari nanti ya minasang. Langsung kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, tomodachi ni meru o moraimashita. Tomodachi teman, meru pesan, moraimas dapat. Jadi bisa diartikan mendapat pesan dari teman. Watashi wa-nya udah saya hilangin ya minasang. Kayak gitu. Oke, jadi tomodachi di sini berperan sebagai sumber dari pesannya. Kayak gitu ya minasang. Ni di sini diartikan dari. Kalau tadi kan kepada, kalau ini dari. Kayak gitu ya. Contoh yang kedua, watashi wa sensei ni chui saremashita. Ini kalimat pasif materi bab 37. Mina 2 ya minasang.
Oke, bisa kita artikan, saya diperingati oleh sensei. Cuisimas itu memperingati, menasihati. Oke, ada banyak artian cuisimas. Bisa juga hati-hati nanti minasang. Pada konteks ini saya artikan memperingati ya. Saya diperingati oleh sensei atau saya dinasihati oleh sensei. Kalimat pasif ya minasang. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang keenam, menyatakan tujuan. Kebanyakan partikel ni itu menyatakan target atau tujuan ya minasang. Oke, untuk polanya tujuan plus partikel ni lalu disusul dengan kata kerja. Nah, pada konteks ini biasanya kata kerja yang digunakan itu kata kerja pergi, pulang, datang minasang. Karena di sini membahas tujuan dari pergi, pulang, datang. Materi bab 13 buku Mina 1 ya minasang. Oke, untuk polanya, kata kerja grup 1 dan 2 yang diakhiri dengan mas plus kata kerja grup 3 si mas ya minasang. Kalian tinggal coret mas dan si masnya saja minasang. Grup 1, 2 masnya aja yang dicoret, grup 3 si masnya dicoret. Kalau grup 3 kita ambil bendanya saja. Benkyo si mas, ambil benkyonya aja, kata bendanya aja. Kayak gitu ya minasang. Plus partikel ni ikimas, kimas, kaerimas. Pada konteks ini, ni bisa kita artikan untuk. Pergi untuk ngapain, pulang untuk ngapain, kayak gitu. Jadi menyatakan tujuan dari pergi, pulang, datang, kayak gitu. Kalau kalian mau ngasih tahu tempatnya, pergi kemana untuk ngapain, kalian bisa tambahkan tempatnya di awal kalimat dengan catatan partikelnya harus pakai partikel E. Karena kan kita bahas pergi, pulang, datang. Jadi tempatnya harus pakai E minasang ya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, benkyo ni kaerimasu. Benkyo belajar, benkyo simas, simasnya udah saya coret, kaerimasu pulang. Jadi bisa diartikan pulang untuk belajar. Contoh yang kedua, saya tambahkan tempat langsung ya. Nihon e sushi o tabe ni ikimasu. Dari kata tabe mas, masnya saya coret menjadi tabe aja. Tabe ni ikimasu, pergi untuk makan. Sushi kan sushi minasang, Nihon Jepang. Jadi bisa diartikan pergi untuk makan sushi ke Jepang. Kayak gitu, jauh banget ya makan sushinya. Kayak gitu ya minasang. Semoga bisa dimengerti yang bagian ini minasang. Lanjut ya ke fungsi yang ketujuh. Sama-sama menyatakan tujuan atau menyatakan fungsi dari sesuatu minasang. Untuk polanya sama dengan yang tadi, tujuan plus partikel ni lalu disusul dengan kalimat berikutnya. Untuk polanya, pada bagian tujuan, kalau dia menggunakan kata kerja, kita harus menggunakan kata kerja bentuk kamus minasang, baru ditambah dengan partikel no. Kalau dia kata benda, nggak perlu partikel no. Oke, karena no di sini tuh fungsinya merubah kata kerja menjadi kata benda. Kalau kata benda ya nggak usah, kayak gitu minasang. Baru bisa ditambah dengan partikel ni. Nah, di sini nggak hanya kata kerja ya, minasang. Jadi kalimat yang mengikutinya itu bisa juga kata sifat. Contohnya, benri, ides, dan sebagainya. Oke? Jadi kata-kata yang biasanya digunakan di sini itu seperti tsukaimas, menggunakan, benri praktis, i bagus, yakunitachimasu, berguna, dan banyak lagi lainnya ya, minasang. Nah, pada konteks ini, partikel ni bisa diartikan untuk. Oke, sama dengan yang tadi, untuk. Kayak gitu ya, minasang. Kemudian kalau kalian mau nambahin topik, kita ngomongin apa, kalian bisa tambahin topiknya di awal kalimat plus partikel wa. Langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, kono naifu wa niku o kiru no ni tsukaimasu. Karena dia kata kerja, kirimas rubah ke bentuk kamus menjadi kiru. Lalu dibendakan dengan menambahkan partikel no, kayak gitu minasang. Kiru no ni tsukaimasu, digunakan untuk memotong. Oke, kono naifu, pisau ini, niku kan daging. Jadi bisa diartikan pisau ini digunakan untuk memotong daging. Tujuannya adalah untuk memotong daging. Kayak gitu minasang. Contoh yang kedua, pasokon wa shigoto ni benri desu. Shigoto itu udah kata benda, jadi nggak perlu partikel no lagi. Langsung ditambah dengan ni. Pasokon wa shigoto ni benri desu. Benri kan praktis, jadi bisa diartikan personal komputer praktis untuk kerja. Tujuannya adalah kerja. Kayak gitu ya minasang, praktis untuk kerja.
Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-8, menyatakan frekuensi ya minasang. Jadi untuk polanya, periode atau lama waktu plus partikel ni lalu disusul dengan frekuensi kai. Ikai 1 kali, nikai 2 kali, dan seterusnya. Lalu disusul dengan kegiatannya ngapain. Kayak gitu ya. Nah, pada konteks ini, partikel ni bisa kita artikan dalam ya minasang. Kemudian pada bagian periode atau lama waktu ya minasang, kalian bisa isikan lama waktu seperti ichinichi dalam sehari, ikagetsu sebulan, isyukang 1 minggu, ichineng setahun, dan sebagainya ya minasang. Jadi dengan pola ini itu kita bisa menyatakan nonton film 2 kali dalam sebulan dan sebagainya ya minasang. Langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, ichinichi ni 3 kai tabemasu. Ichinichi itu 1 hari minasang, 3 kai 3 kali. Jadi bisa diartikan makan 3 kali dalam sehari. Kayak gitu ya minasang. Jadi menyatakan frekuensi makan dalam seharinya itu sebanyak 3 kali. Kayak gitu. Contoh yang kedua, Ishukan ni 2 kai eigo o benkyou shimasu. Yang pertama itu kanji ishukan, 1 minggu. Yang terakhir itu kanji benkyou shimasu, belajar. Ego bahasa Inggris ya. Jadi bisa kita artikan belajar bahasa Inggris 2 kali dalam 1 minggu. Kayak gitu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-9 nih minasang. Menyatakan sebuah perubahan. Untuk polanya, kata sifat na dan kata benda. Kalau kata sifat i kan beda sendiri dia. Khusus kata sifat na dan kata benda, dia pakai partikel ni minasang. Dengan catatan, na pada kata sifat na dicoret, lalu ditambah dengan partikel ni disusul dengan kata kerja. Pada konteks ini, kata kerja yang digunakan itu cuma 2 ya minasang. Pola kalimatnya cuma 2 di sini. Yaitu pola kalimat narimas dan shimas. Ni narimas, ni shimas. Kayak gitu minasang. Ni narimas materi bab 19, ni shimas ini materi buku Mina 2 nanti minasang. Untuk babnya saya kurang ingat ya minasang. Nah, narimas itu kan menyatakan menjadi sebuah perubahan kayak gitu minasang. Sedangkan ni shimas itu adalah merubah objek nanti. Nanti di depan ada objek o, benda, ni shimas. Jadi merubah objeknya sesuai dengan benda atau kata sifat plus ni shimas kayak gitu minasang. Kalau di sini kata sifatnya itu kire, cantik, bersih ya minasang, berarti objeknya bakal kita bersihin. Jadi menyatakan perubahan juga nanti minasang. Langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, hiro ni narimasu. Nah, hiro kan pahlawan, narimas menjadi. Jadi bisa diartikan menjadi pahlawan kayak gitu. Khusus di sini partikel ni enggak diterjemahkan. Tolong diingat ya. Contoh yang kedua, pola ni shimasu. Nah, di sini ada objeknya. Saya pakai heya sebagai objek kamar. Kire cantik ya, nanya dicoret ganti dengan ni plus shimasu. Jadi kire ni shimasu, kire bersih, shimasu melakukan sama dengan membersihkan kayak gitu minasang. Jadi bisa kita artikan membersihkan kamar. Seperti itu ya minasang. Untuk lebih detailnya pada bagian ni narimas dan ni shimasu, silahkan kalian cek videonya. Link sudah saya taruh di deskripsi video ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-10, menyatakan pilihan ya minasang. Oke, untuk polanya simple banget, benda ni shimasu gitu aja. Oke, ni di sini juga nggak diartikan minasang, dia langsung digabung. Ni shimasu di sini itu menyatakan pilihan atau keputusan. Bisa diartikan aku pilih, aku mau, aku putuskan. Kayak gitu, intinya menyatakan keputusan atau pilihan. Oke, langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, Bangohan wa kare rice ni shimasu. Di sini banggohang itu makan malam. Kare rice kan nasi kare kayak gitu ya minasang. Karena nasi karenya ditempel ni shimasu, berarti nasi kare itu adalah pilihan atau keputusannya dia kayak gitu. Jadi bisa kita artikan makan malamnya aku pilih nasi kare. Aku mau nasi kare kayak gitu minasang. Menyatakan keputusan atau pilihan si pembicara. Contoh yang kedua, kaigi wa itsu ni shimasu ka? Nah, ini pola kalimat bertanya. Itsu ni shimasu ka? Itsu kan kapan? Ni shimasu kan menyatakan
pilihan atau keputusan. Jadi menanyakan sebuah pilihan atau keputusan minasang. Mau kapan? Kayak gitu ya. Kaigi itu artinya rapat. Jadi bisa diartikan rapatnya mau kapan, pilih kapan, kayak gitu. Kalau kalian mau jawabnya mau besok, kalian tinggal tambahin asita plus ni simas. Astani simas. Aku mau besok, kayak gitu. Intinya pola ini menyatakan keputusan atau pilihan. Seperti itu ya minasang. Nah sekarang untuk fungsi yang ke-11, dari kalian ada yang mau nambahin nggak? Kalau ada, silakan kalian tulis di kolom komentar ya minasang. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan partikel ni pada hari ini ya minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.